Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruslah jalan Tuhan. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah pelayan yang baik dalam Kristus. Adalah pelayan yang baik dalam Kristus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah "Siapakah Aku?" Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Sebagai pengantar, kita menjalani hidup ini dengan pertanyaan yang banyak. Mengapa aku hidup seperti ini? Untuk apa aku hidup? Apa yang harus aku lakukan? Mengapa kita tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tepat? Alasannya hanya satu, karena kita tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak tahu siapa diri kita karena kita belum pernah berdiri di hadapan Allah. Jika HP Samsung rusak, kita membawanya ke pusat servis Samsung. Jika HP Apple rusak, kita harus membawanya ke pusat servis Apple. Karena hanya pembuatnya yang dapat memperbaikinya dengan tepat. Demikian juga dengan hidup kita, yang menciptakan kita adalah Allah. Ketika ada masalah dalam hidup kita, itu adalah tanda bahwa kita harus kembali kepada Tuhan Allah. Hanya ketika kita bertemu Allah, masalah kita bisa diselesaikan dengan benar. Namun, mengenal diri sendiri tidak berarti kita mengenal Allah. Urutannya tidak boleh terbalik. Kita harus terlebih dahulu mengenal Allah, baru kemudian kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya. Untuk itu kita memerlukan pengakuan yang jujur. Aku rindu mengenal Allah, aku ingin mengenal Allah, dan pengakuan yang sungguh-sungguh. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua ini. Hanya ada satu cara untuk mengenal Allah. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal dan bertemu dengan Allah. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa benar-benar mengenal diri kita sendiri. Allah tanpa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis meskipun mendapatkan perhatian besar dan kekaguman dari banyak orang, tetap mengalih semua sorotan itu hanya kepada Yesus Kristus. Dikatakan bahwa aku bukan firman itu, melainkan suara yang memberitakan firman. Aku bukan terang itu, melainkan aku datang untuk menyaksikan, memberi kesaksian tentang terang itu. Aku bukan Mesias, melainkan hanya orang yang meluruskan jalan Tuhan. Yohanes benar-benar mengetahui identitas dan panggilannya dengan jelas. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kita mudah tergoda untuk meninggikan diri hanya karena sedikit pengakuan dari orang lain? Bukankah kita pun sering ingin duduk di posisi Allah di hadapan perhatian manusia? Seperti Adam dalam Kejadian pasal 3 yang jatuh ke dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah.
kita pun bisa dalam kesombongan, jatuh ke dalam kesombongan yang halus namun mematikannya. Padahal manusia diciptakan untuk taat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan menyembah Allah, bukan untuk menjadi sama dengan Allah. Setiap kali godaan itu datang, kita harus melihat posisi kita dengan jujur dan benar, dan tidak boleh mencuri kemuliaan atau posisi Allah. Bisikan menjadi seperti Allah adalah tipu daya iblis. Itulah cara iblis menjauhkan kita dari Allah. Ingatlah, Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Allah adalah Raja kita dan kita adalah umatnya. Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menemukan jawaban yang jelas atas pertanyaan siapakah aku melalui firman hari ini. Dan dapat bersaksi dengan tegas dan jelas tentang Yesus Kristus seperti Yohanes Pembaptis. Pokok bahasan yang pertama adalah orang yang meluruskan jalan Tuhan. Dalam ayat 20 sampai dengan 23, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dinubuatkan, dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis sangat diperhatikan oleh masyarakat Yahudi pada zaman itu. Banyak orang datang kepadanya dan tidak sedikit yang berharap bahwa dialah Mesias. Namun di tengah segala perhatian dan harapan itu, Yohanes dengan jujur dan tanpa sedikit pun melebihkan atau mengurangi, menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak tergoyahkan oleh harapan masa popularitas ataupun pandangan para pemimpin agama. Sebaliknya ia mengarahkan semua perhatian hanya kepada Yesus Kristus. Para pemimpin agama yaitu orang-orang Farisi mulai merasa tidak nyaman dengan pengaruh Yohanes yang semakin besar. Bagi mereka Yohanes tampak seperti ancaman terhadap kekuasaan dan tatanan agama yang telah mereka pegang. Akhirnya mereka mengutus sebuah tim penyelidik resmi dari Yerusalem, terdiri dari imam-imam dan orang-orang Lewi untuk bertanya kepada Yohanes. Pertanyaan pertama mereka yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 adalah, siapakah engkau? Namun setelah Yohanes menjawab pada ayat 21, bentuk pertanyaannya berubah dalam bahasa asli dari siapa menjadi apa. Dari pertanyaan tentang eksistensi kepada pertanyaan tentang jabatan atau peran. Setelah Yohanes menjawab bahwa dia bukan Mesias, mereka bertanya kembali, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Pertanyaan ini didasarkan pada nubuat dalam Malaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Orang Yahudi percaya bahwa Elia yang dahulu naik ke surga akan kembali secara fisik, dan mereka juga percaya bahwa seperti raja-raja Israel dahulu diurapi oleh Nabi, Mesias yang datang pun akan diurapi oleh Elia. Tetapi Yohanes menjawab dengan tegas, bukan. Kemudian mereka bertanya lagi, engkaulah Nabi yang akan datang? Yang mereka maksud dengan Nabi yang akan datang adalah Nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Dalam Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu mendengarkan. Yaitu nabi yang akan datang itu melambangkan Mesias. Meskipun Yohanes telah menyatakan bahwa ia bukan Mesias, mereka tetap mencoba memastikannya dengan berbagai cara. Setelah 3 kali menjawab bukan, mereka bertanya lagi, apakah katamu tentang dirimu sendiri?
Yohanes pun menjawab dengan tegas dan jelas, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ia mengutip Yesaya 40 ayat 3 yang berbunyi, "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan layak bagi Allah kita." Dengan ini, Yohanes menunjukkan bahwa ia bukan firman itu sendiri, melainkan hanya suara yang menyampaikannya. Ia bukan Allah, bukan Mesias, bukan Nabi yang akan datang. Ia hanyalah alat di tangan Tuhan yang mempersiapkan jalan untuk Kristus, untuk Tuhan. Saya harap semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjadi pribadi yang mengenal dengan jelas identitas dan panggilan yang telah Tuhan berikan seperti Yohanes Pembaptis. Kiranya saudara tidak meninggikan diri sendiri, tetapi hanya meninggikan Yesus Kristus saja di tengah pujian, pengakuan, dan pandangan manusia. Kiranya saudara hidup di hadapan Allah, bukan hidup di hadapan manusia. Kiranya saudara hidup menurut firman Tuhan, bukan menurut dunia. Kiranya saudara semua menjadi pelayan yang baik dalam Kristus, yang setia dalam menjalankan tugas yang telah Tuhan berikan, percayakan. Saya berdoa agar saudara menjalani hidup yang tidak memuliakan diri sendiri, tetapi hanya memuliakan Yesus Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah suara yang berseru di padang gurun. Dalam ayat 23 jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya sebagai suara orang, bukan firman Tuhan. Pertanyaan ini berhubungan langsung dengan deklarasi dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya hanyalah suara yang menyampaikan firman Tuhan. Suara bukanlah inti atau sumber utama, melainkan alat penyampaian. Dalam tradisi kuno, saat seorang raja atau bangsawan berjalan, ada orang yang berjalan di depan dan berseru, "Raja datang, bukalah jalan." Suara itu bukan raja, tetapi berfungsi mempersiapkan jalan bagi raja. Begitulah Yohanes menggambarkan dirinya bukan Mesias, melainkan yang meluruskan jalan Tuhan. Tujuan dari suara adalah menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Yohanes tahu bahwa dirinya hanyalah alat, dan yang menjadi inti dari pesannya adalah Yesus Kristus. Saat kita mencari arah, tidak ada yang berhenti hanya untuk mengagumi desain petunjuk jalan. Petunjuk jalan bukan untuk dinikmati, melainkan untuk menunjukkan tujuan. Begitu juga suara itu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan isi. Yohanes disebut sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun juga merupakan bagian dari rencana Allah. Tuhan sudah menubuatkan pelayanan Yohanes 700 tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan." Kedatangan Yesus Kristus dan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah rencana Tuhan. Namun sayangnya para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak peduli dengan rencana Tuhan. Yang mereka khawatirkan hanya kekuasaan dan posisi mereka yang mungkin terganggu. Maka mereka mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menyenangkan dia. Dalam ayat 24 sampai dengan 25, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Pada masa itu, orang Yahudi hanya membaptis orang-orang bukan Yahudi untuk masuk agama Yahudi.
Mereka menganggap bangsa Israel sendiri tidak membutuhkan baptisan karena mereka adalah umat pilihan. Namun, Yohanes memberikan baptisan bukan hanya kepada orang bukan Yahudi, tetapi juga kepada orang Yahudi. Baptisan Yohanes bukan sekedar ritual, melainkan baptisan pertobatan. Dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes menegaskan bahwa semua orang adalah pendosa dan tidak ada seorang pun yang dapat menjadi umat Allah tanpa pertobatan. Setelah pertobatan barulah seseorang siap menerima Mesias dan menjadi anak-anak Allah umatnya. Dalam ayat 26 sampai dengan 28, Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasunnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada saat itu Yesus adalah seorang Yahudi biasa yang tidak menonjol secara fisik atau sosial. Yesaya telah menubuatkan hal ini. Dalam Yesaya 53 ayat 2, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Banyak orang melihat Yesus hanya sebagai tukang kayu miskin dari Galilea dan tidak memperhatikan siapa dia sebenarnya. Dengan tegas, Yohanes menegur para pemimpin Yahudi yang tidak mengenal Mesias yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Ia menyatakan bahwa mereka memiliki ketidaktahuan rohani. Yohanes juga menyampaikan bagi siapapun yang memiliki pengharapan kepada Allah dan ingin masuk dalam hidup yang kekal, mereka harus percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup dengan iman yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan terus menikmati, mengalami, serta memberitakan kebenaran ini dalam hidup sehari-hari. Kiranya hidup saudara menjadi alat untuk membawa banyak orang keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang kemuliaan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, mahasiswa tahun pertama disebut freshman, tahun ketiga disebut junior, tahun keempat disebut sebagai senior. Lalu bagaimana dengan mahasiswa tahun kedua? Disebut sebagai sophomore. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Sopho berarti bijaksana dan moro berarti bodoh. Gabungannya menarik, bukan? Bijaksana tetapi juga bodoh. Mengapa tahun kedua disebut demikian? Di antara anggota kita juga ada beberapa anak yang sedang menempuh tahun kedua kuliah. Karena itu adalah masa di mana seseorang mulai mendapatkan banyak pengetahuan tetapi belum memahami sepenuhnya atau bahkan mengira dirinya sudah tahu banyak, padahal belum mendalam. Kita perlu bertanya juga seperti ini, apakah kehidupan beriman kita juga seperti sophomore atau tidak? Kita mungkin sering mendengar firman, kita mengenal tokoh-tokoh Alkitab, bahkan menggunakan istilah-istilah Alkitab. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal siapa Yesus itu? Apakah kita benar-benar tahu siapa diri kita? Dan di mana posisi kita saat ini di hadapan Allah. Mengucapkan kata-kata Alkitab bukan berarti kita hidup secara Alkitabiah. Mengenal nama tokoh-tokoh Alkitab tidak berarti kita mengenal pribadi mereka. Orang-orang Farisi sangat ahli dalam Taurat, tetapi mereka tidak mengenal Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus Kristus.
Yang terpenting bukanlah mengetahui firman sebagai informasi, tetapi mengalami Yesus secara pribadi dan mengalami Allah yang hidup. Iman bukanlah mengikuti sejauh yang bisa kita pahami. Iman adalah menyerahkan diri sepenuhnya dan melompat 100% dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seperti lompat bungee, ketika kita meninggalkan logika dan standar pribadi kita dan melangkah satu langkah dalam iman berdasarkan firman, saat itulah karya yang hidup antara kita dan Allah dimulai. Itu adalah rahasia pribadi antara kita dan Allah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun dan tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Melalui ibadah hari ini, kiranya kita semua benar-benar menyadari siapakah Allah, siapa Kristus, siapa diri kita. Dan kiranya di setiap tempat kita hidup, terutama saat kita mengunjungi kota Ansan sore hari ini, kiranya kita dapat menyaksikan penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Allah adalah pribadi yang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang mencarinya ketika kita masih berdosa. Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Allah adalah kasih. Saya berdoa agar semua jemaat dari Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjadi pribadi yang menyampaikan kasih Allah kepada setiap jiwa Indonesia yang ada di Korea tanpa terkecuali dan menjalani hidup sebagai suara yang bersuru-suru tentang kasih itu kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa, membebaskan kami dari tangan si iblis, dan senantiasa menyertai kami. Kepadamu segala pujian dan syukur kami persembahkan. Tolonglah kami agar iman kami tidak menjadi seperti Sodom secara rohani. Ajarlah kami untuk selalu berintrospeksi dengan jujur dan rendah hati di hadapan-Mu. Biarlah dari hati dan mulut kami hanya ada satu pengakuan, aku hanya membutuhkan Kristus. Tolong kami memahami bahwa Alkitab ditulis agar kami percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Setiap kali kami membaca firman-Mu, bukalah mata rohani kami agar kami semakin dalam mengerti panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus dan menikmati kepenuhannya setiap hari. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang memuliakan dan menyatakan Yesus Kristus. Atas segala sesuatu kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat yang mengasihi kami. Amin.